Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Setiawan Sasan, NPM 044. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk memaparkan sedikit tentang ini ekstraksi biji seng. Jadi untuk itu ada poin pembahasan sebagai berikut. Poin pembahasan pertama ada Ganesha, yang kedua ada cara penambangan, yang ketiga ada pengolahan, dan yang terakhir yaitu ekstraksi. Kita masuk pada pembahasan pertama. Jadi pada pembahasan Ganesha atau pembentukan awal dari biji seng ini, pembentukan endapan biji seng dapat bervariasi bergantung pada lokasi endapan, umur, serta sejarah geologi. Seng sendiri adalah logam mulia yang memiliki unsur kimia dengan simbol Zn dan nomor atom 30. Seng memiliki kilau berwarna putih kebiruan yang dikenal karena ketahanan korosi, kelenturan, serta konduktivitasnya yang baik. Adapun mineral biji seng yang paling umum adalah sapphire, smithsonite, hemimorphite, dan sengit yang terdapat pada berbagai jenis endapan biji termasuk endapan sulfida, endapan karbonat, dan endapan oksida. Pada endapan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu endapan sedimen ekshalatif, yaitu endapan ini merupakan jenis endapan biji seng yang paling umum. Biasanya ditemukan pada batuan sedimen seperti serpi, batu kapur, dan dolomit, dan sering dikaitkan dengan rangkaian serpi hitam. Kemudian adapun endapan tipe lembah Mississippi atau MVT. Endapan MVT terbentuk melalui interaksi cairan hidrotermal dengan bantuan karbonat dalam proses yang dikenal berbagai dolomitasi. Terbentuknya endapan MVT diawali dengan adanya sirkulasi cairan hidrotermal yang kaya akan seng dan logam lainnya. Kita masuk pada cara penambangan. Penambangan biji seng melibatkan berbagai teknik, termasuk penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka. Metode penambangan bawah tanah bergantung pada geologi dan struktur deposit, serta ukuran dan bentuk badan biji. Biji diekstraksi dari tambang menggunakan pengeboran dan peledakan, dan kemudian diangkut ke permukaan untuk diproses lebih lanjut. Kita masuk pada pengolahan. Setelah biji seng ditambang, selanjutnya ada pun pengolahan. Pada proses ini biji seng beneficiasi untuk memisahkan mineral seng yang berharga dari mineral yang tidak berharga. Proses beneficiasi biji seng dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap penghancur atau crushing, tahap pengayakan, tahap penggilingan, dan tahap pemisahan. Kemudian konsentrasi. Kita masuk pada pengertiannya. Adapun penghancuran atau crushing sendiri, penghancuran biji merupakan tahap pertama dalam proses pengolahan, di mana masukan digunakan masih merupakan biji berukuran besar. Jadi pada proses itu biji seng yang baru ditambang yang dalam ukuran besar itu diperkecil untuk kemudian diolah lebih lanjut. Pada tahap pengayakan untuk mendapatkan hasil partikel-partikel kecil yang diinginkan. Kemudian pada tahap penggilingan itu untuk memperhalus lagi atau memperkecil lagi sesuai dengan apa ya target dari ukuran butir yang kita inginkan. Kemudian ada pun tahap pemisah atau klasifikasi, atau kita mengklasifikasi berbagai metode dengan memisahkan campuran dari partikel-partikel mineral menjadi 2 atau lebih produk menurut kecepatan. Kita masuk pada tahap konsentrasi, konsentrat atau timbal, dan seng akhir dipompa dengan pompa buih ke pengental. Kita masuk pada ekstraksi atau pada tahap terakhir, yaitu pada ekstraksi biji seng terdapat beberapa tahapan yang dimulai setelah tahapan konsentrasi dilanjutkan pada tahap peleburan, reduksi, hingga pada tahap pemurnian. 1. Peleburan. Pada tahap pertama ini, biji pekat kemudian dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya sekitar 1200 sampai 1300 derajat Celcius, yang mengubah senyawa sulfat menjadi oksida dan sulfat serta diklanisasi untuk menghilangkan kandungan airnya. Pada tahap kedua atau reduksi, seng kemudian direduksi dengan zat pereduksi seperti karbon atau karbon monoksida untuk mereduksi mineral seng menjadi seng logam. Pada tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu pemurnian, seng dimurnikan dengan pemurnian elektronik. Dalam pemurnian ini, seng yang tidak murni merupakan anoda dan katoda merupakan lembaran tipis seng murni. Saat arus listrik mengalir, seng murni diendapkan di katoda. Mungkin sekian sedikit
presentasi atau paparan dari saya tentang ekstraksi biji seng. Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.